Ada yang dihisap tapi menyehatkan. Ada yang ditusuk menyehatkan juga. Ada yang disedot menyehatkan juga. Apaan sih? Nanti kita bahas di video dan podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ari Raihan Erdiansyah di podcast Sehat Yuk bersama Green Care. Jadi hari ini ada pembahasan yang beda banget ya dari setiap harinya gitu. Karena pembahasan hari ini tuh jauh banget sama pembahasan medis seperti biasanya ya. Ini lebih ke unik mungkin ya dari dunia kesehatan gitu. Jadi hari ini kita akan membahas fasilitas baru di klinik Pratama Green Care yaitu fasilitas holistic care. Iya ya betul ya. Kesehatan holistik. Perkenalkan ini Bapak Kiki atau mungkin disebut Tabib Kiki ya. Betul. Boleh langsung dijelaskan aja. Oke, luar biasa ya untuk Sobat Green Care. Sebelumnya perkenalkan, saya Kiki Kurniawan atau biasa disebut Kang Kitab ya. Kitab itu singkatan dari Kiki Tabib. Kiki Tabib, mantap. Aduh. Akang masuknya Gen Z atau bukan? Saya kelihatan Gen Z, alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Tapi saya gen sebelumnya. Gen sebelum masih sebelum Gen Z. Oh. Apa tuh ya? Boomer dong. Bukan ya? Milenial. Milenial. Oke ya. Ya, dan tadi sudah diperkenalkan seputar tentang dunia holistik pastinya ya. Ini dunia yang lagi hype juga saat ini, dan tentunya ini bagus banget untuk kita edukasi kepada Sobat Green Care di rumah. Sobat Green Care, Sobat GC bisa ya, biar lebih enjoy gampang. Sobat GC ya? Sobat GC aja bisa. Oke, Kang Kitab ya. boleh. Kang Kitab, nggak enak sih. Kang Tabib aja ya, biar tabib banget gitu. Boleh. Kang Tabib, kan ini tuh tadi ya, kalau saya baca-baca tadi malam tuh holistic care tuh suatu pengobatan yang memang merujuknya ke alternatif seperti gitu ya. Gitu. Jadi penggunaan seperti obat-obatan herbal ada gitu ya. Obat-obatan herbal, bahkan hewan ya seperti lintah gitu. Nah, nanti kita Sobat GC kita akan bahas sampai tuntas ya apa itu holistic care bersama Kang Tabib. Jadi langsung aja ke pembahasannya dan jangan sampai terlewatkan karena penting banget gitu. Ini fasilitas baru di Green Care by the way gitu. Oke, langsung aja ke pembahasan. Jadi Kang Tabib, apa sih yang mengawali Kang Tabib itu jadi tertarik sama dunia holistik ini gitu kan? Berarti kan ya gimana ya? Sebenarnya di dunia medis suatu hal yang unik itu banyak ya seperti mungkin megang isi perut orang atau apa dan lain-lain. Apalagi kalau dunianya udah masuk ke surgery ya atau pembedahan ya. Ya. Otomatis kan kalau saya lihat ada pakai lintah gitu, emang nggak jijik gitu. Dan apa yang membuat Akang tuh tertarik gitu ya tadi saya tanya. Oke. Mungkin ada kejadian yang unik juga ya sebetulnya dari pengalaman. Jadi saya tuh mulai mendalami dunia holistik itu sejak tahun 2013. Jadi kurang lebih berapa tahun ya? Kalau sekarang sampai 13 tahun ya? 13 tahun. Aduh, saya 13 tahun mungkin. 2013 saya masih SD kan. Oke. Jadi waktu itu memang kondisinya selesai kuliah. Ketika selesai kuliah itu memang ada problematika di rumah gitu ya. Jadi ada problematikanya itu terkait dengan kondisi keluarga. Jadi awalnya tuh memang kita itu kan kalau misalnya berobat kadang suka cocok-cocokan ya. Dan kita cocoknya ke salah satu dokter yang ada dekat di daerah rumah kita. Nah, namun yang menariknya itu justru karena terlalu sering. Nah, terlalu sering, jadi tiap 2 minggu sekali itu memang sering bolak-balik ke dokter tersebut ya, sampai udah bestie banget gitu ya. Dan sampai memang setiap kunjungannya itu memang giliran, tiap 2 minggu sekali itu kadang saya, adik saya, ibu, bapak, rolling tiap 2 minggu sampai udah didiskon. Sama si dokter tersebut. Pokoknya bro banget ya gitu. Ya udah banget lah. Lo gue sehat. Nah terus setelah itu sampai memang obat-obatan itu sudah sampai numpuk dan udah tahu oh ini obat apa saking seringnya jadi serasa menjadi apoteker gitu ya. Udah nggak perlu label ya. Ya udah nggak perlu label karena udah sedia obat dan sudah tahu ini untuk apa gitu kan.
Nah, di sana mulai terjadi hal yang nggak bagus ya, karena kan yang namanya konsumsi obat kimia jelas harus ada rekomendasi dokter ya. Iya, betul. Tidak boleh kita langsung konsumsi begitu saja. Pusing, Nah, gitu sakit, kan. Harus betul-betul dosis yang tepat dan sesuai dengan gejala. Nah, ketika kondisi demikian berlarut-larut terus-menerus terjadi, akhirnya kondisi tubuh itu semakin ngedrop, Kang. Jadi timbul alergi yang parah, terus memang sakit-sakitan itu kan jadi lebih sering ya, imunitasnya turun. Nah, baru ada teman yang mencoba merekomendasikan, coba deh belajar Tibun Nabawi gitu ya. Awalnya saya tuh heran, Tibun Nabawi itu apa sih gitu ya. Kedokteran ala Nabi katanya, kedokteran Islam. Loh, emang ada kata saya itu. Jadi penasaran. Kedokteran macam apa gitu kan, yang memang diketahui saya itu ya udahlah kalau sakit ya ke dokter gitu ya, ke medis. Nah, setelah itu mulai mengikuti perkuliahan setiap akhir pekan selama 3 bulan. Masya Allahnya itu selama 1 tahun yang awalnya sering ke si dokter langganan itu sudah bisa full nggak ke dokter sama sekali. Dokternya nelpon nggak? Saya kangen. Ya, kayaknya kangen ya. Nah, tapi ternyata memang yang paling bagus itu adalah bagaimana merubah pola hidup, pola makan, dan memang lebih ke gimana sih pola hidup sehat itu sebetulnya gitu ya. Karena banyak yang tidak disadari seperti pola makan ala Rasul itu seperti apa gitu ya. Terus kombinasi makanan yang baik itu seperti apa. Nah, dari sana maka alhamdulillah mulai tertarik, dan akhirnya juga mulai banyak relasi yang konsul datang. Wah, ini nggak bisa nih kalau misalnya belajarnya hanya perkuliahan seperti itu, maka lanjut lagi ke jenjang yang lebih serius. Akhirnya yang memang lebih ke passion di bidang ini. Oke. Jadi tadi unik banget ya, Kang ya. Holistik ini bukan hanya sekedar pengobatannya aja, tapi luas ternyata ya. Dari ya tadi kalau kan sekarang tuh di dunia kesehatan ada preventif, kuratif, yang gitu-gitu. Holistik ini memang apa namanya? Mencakupi semuanya berarti ya. Betul. Dari prevennya, dari kuratifnya, dari ya apalagi ngasih tahu ke orangnya tuh berarti apa namanya? Edukasinya ada ya. Dan sebetulnya kan kalau kita melihat di bidang pengobatan ya, kan ini luas sekali sebetulnya kalau kita melihat metode pengobatan yang ada di dunia ini ya. Misalnya salah satunya kan medis konvensional. Kalau sekarang kan seperti pengobatan Tibun Nabawi, pengobatan holistik masuknya ke pengobatan komplementer. Nah, selain pengobatan holistik, selain pengobatan Tibun Nabawi, juga kita kan banyak juga seperti Ayurveda dari India, terus TCM dari Cina gitu ya, seperti akupuntur dan lain-lain. Nah, dengan banyaknya metode pengobatan, tentu ini bisa menjadi opsi ya. Jadi tidak hanya berfokus pada salah satu ikhtiar, karena kan kita dalam salah satu untuk mencapai kesehatan itu adalah dengan memaksimalkan ikhtiarnya memaksimalkan ikhtiar, maka kita bisa dengan yang mana saja yang lebih cocok, yang bisa lebih menjadi ikhtiar terbaik lah ya. Jadi beberapa opsi gitu. Jadi menyediakan banyak opsi yang sebetulnya kita bisa explore. Kira-kira yang mana nih yang cocok dengan enaknya kita? Yang mana nih? Betul. Biar ke badannya aman mungkin dan lain. Karena mungkin pasti ada aja ketidakcocokan ya untuk badan tuh beda-beda berarti. Betul. Dan tadi juga betul, kita juga berfokus bukan hanya terhadap kuratifnya saja, tapi bagaimana terhadap edukasinya ya, terhadap preventifnya gitu. Jadi tidak hanya kuratif saja seperti itu. Tuh Sobat GC. Jadi kalau penasaran nggak usah pamrih, nggak usah takut, nggak usah bingung, langsung kontak, langsung chat aja nih di komentar, nanti insya Allah ada yang jawab kok. Apa sih Holistic Care di Green Care tuh di mana? Atau berapa harganya? Silakan, nggak usah khawatir Sobat GC ya. Nanti kita bantu jawab. Atau mungkin Sobat GC mau DM langsung ke Instagram, boleh buat tanya-tanya dulu, silahkan gitu Sobat GC. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Oke, Akang Kiki Tabib. Ya tadi udah jelas ya gambaran awal dari holistik itu apa gitu. Nah, biar lebih enak lagi kan, tak kenal maka tak berobat. Pengen tahu nih lebih lengkapnya, lebih jelasnya apa itu holistik ya, metodenya apa aja, atau mungkin berpengaruh gak sama kesehatan mental atau mungkin fisik, rohani, jasmani dan lain-lain gitu. Oke. Bisa tolong dijelaskan nggak, Kang? Oke. Jadi kalau misalnya berbicara tentang pengobatan holistik, adalah pengobatan yang memang secara akar katanya holistik artinya berarti menyeluruh.
Menyeluruh. Nah, kebalikan dari holistik apa? Kebalikan dari holistik itu adalah parsial, berarti part-part ya. Nah, jadi kalau dalam pengobatan holistik itu kita melihat sosok wujud manusia itu bukan hanya dari segi fisiknya saja. Tapi kita perhatikan ada beberapa unsur yang bisa membangun sistem imunitas atau sistem kekuatan. Biasanya kita sebut dengan kekuatan fitrah atau kekuatan imunitas yang memang sudah Allah berikan nih manusia itu sistem untuk meregenerasi atau menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, lemah tidaknya sistem imunitas tersebut itu dipengaruhi oleh 4 faktor kalau kita melihat dari dunia kesehatan holistik. Nah, yang pertama itu spiritual. Yang kedua mental, yang ketiga emosional, yang keempat baru fisik. Nah, kalau melihat dari 4 komponen ini kira-kira akan bisa tebak nggak yang mana yang persentasenya paling banyak dalam kesehatan holistik? Mental ya. Oke, bisa jadi mental ya, betul. Nah, ternyata kan di sini yang paling mendominasi yang 50%-nya itu adalah spiritual. Betul. Jadi imunitas seseorang itu bisa sehat atau tidak tergantung pada spiritualitasnya. Karena ini 50%-nya loh. Jadi bagaimana kedekatan dirinya dengan Tuhannya gitu ya, menjaga keakraban, keintiman dengan Tuhannya dengan menjaga ibadahnya ya, dengan ritualnya, dan juga menginternalisasi atau ibadah dalam keadaan kondisi yang sadar gitu ya. Kesadaran dalam beribadah. Nah, itu yang perlu dibangun karena ini sampai 50%. Nah, yang kedua itu adalah mental. Mental itu kurang lebih selama 20%, bukan selama, persentasenya 20%. Jadi di sini bagaimana cara pandang orang dalam menilai sesuatu biasanya ya. Terus masalah mental itu kan berkaitan dengan biasanya kaitannya tidak bisa menerima dengan situasi kondisi. Aku introvert. Berat kan gitu ya, berat dengan lingkungan, tekanan gitu kan. Nah, selanjutnya adalah emosional. Emosional juga sama 20% presentasinya. Jadi bagaimana kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi dirinya sendiri gitu ya. Nah, baru yang terakhir itu fisik. Jadi 50, 20, 20. Nah, fisik itu hanya 10%. 10% ya, tubuh ya. Nah, ini yang kadang jarang kita temukan ya, jarang kita perhatikan. Misalnya contoh dalam sebuah kasus ya. Jadi waktu itu sempat ada kasus pasien yang GERD, yang anxiety itu udah konsumsi obat-obatan sampai pada kondisi tidak menerima obat sama sekali ya. Udah obat nolak badan tuh ya. Badannya udah nolak, udah nggak bisa masuk makanan sama sekali. Maka yang kita obati adalah menjadi apa nih sumber masalahnya. Oh, ketika ditelusuri ternyata ada masalah psikologis. Ada trauma yang cukup berat ya. Nah, kalau kita berbicara tentang parsia kan selama ini mungkin fokusnya ya hanya ke lambungnya saja ya, diberikan anti nyeri, diberikan supaya mereduksi si asam lambungnya. Tapi ternyata akar masalahnya bukan di situ. Kita coba ajak konsultasi, ngobrol secara psikologis ya. Maka setelah mentalnya, cara pandangnya, terus emosionalnya sudah bisa rilis, dan juga kita juga berikan beberapa terapi ataupun resep lebih ke nutrisi herbal, itu ternyata bisa membaik. Yang awalnya nggak masuk makanan sama sekali ya, sekarang bisa makan dengan lancar, bahkan kondisinya sekarang sudah sehat, alhamdulillah. 100% sehat walafiat dari kondisi GERD-nya, tidak ketergantungan terhadap obat lagi. Nah, artinya apa? Di sana kan kita harus memperhatikan bahwa ternyata secara menyeluruh itu ada kaitannya antara emosional, antara spiritual dengan fisik. Kalau dalam ilmu medis kekinian kan kita mengenal dengan yang namanya psikosomatis ya. Jadi psikosomatis ini antara masalah psikis dengan fisik itu ternyata bisa berkorelasi. Misalnya contoh Kang, untuk orang-orang yang sering sedih ya, atau begitu juga kebalikannya. Biasanya itu terdapat gangguan di fungsi pernafasan di organ paru. Jadi organ paru atau sistem pernafasan itu pasti akan ada kelemahan. Nah, makanya untuk sobat GC di rumah, misalnya yang lagi banyak galau ya, nangis di kamar dengerin lagu sedih gitu ya. Nah, hati-hati karena itu bisa mudah terjangkit masalah-masalah pernafasan. Terus misalnya kalau terlalu banyak marah, jelas ini berpengaruh pada tekanan darah ya. Terus juga terhadap organ atau kinerja fungsi liver. Kalau terlalu banyak takut, nih banyak ketakutan, trauma-trauma ya. Nah biasanya yang terserang itu adalah organ ginjal dan sistem urinasi.
Urinasi. Gitu. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Jadi secara psikologis itu bisa berdampak terhadap organ. Nah, ini yang jarang diperhatikan dan itu tuh memang harus disolusikan ya dengan pendekatan-pendekatan holistik pasti. Holistik ya. Seperti itu. Jadi kebayang banget sih Kang ya, pernah Ustadz apa sih yang suka ngobatin di TV itu? Oh, Ustadz Danu ya. Ustadz Danu. Ustadz Danu betul. Itu tuh marah-marah, sering marah-marah. Ibu tuh nggak bisa. Kenapa sakit kepala terus? Karena marah-marah. Sini saya obatin. Jadi ya memang gimana masuk akal ya. Kondisi spiritual mempengaruhi pada kondisi kesehatan tubuh tuh gitu. Jadi ya asalnya kan pas saya awam gitu ngelihat Ustadz Danu tuh kayak kok apa sih gini kok memang iya gitu. Tapi ya setelah saya baca-baca terus tadi penjelasan dari Akang gitu. Oh memang ngaruh ya, karena ya tadi tubuh itu sudah diciptakan dengan fitrahnya gitu ya. Dan kalau kita melihat atau misalnya mengkaji secara ilmiah pun kan bisa dijelaskan ya. Misalnya contoh ketika kita ada emosi-emosi tertentu, maka otak dan juga tubuh itu akan menghasilkan hormon. Misalnya ketika kita senang kan ada hormon endorfin. Gitu ya. Ketika kita stres tertekan maka hormon kortisol ya itu akan meningkat. Nah, ketika meningkatnya hormon, maka itu akan membanjiri tubuh dengan hormon tersebut dan misalnya contoh kalau hormon kortisol banyak di sistem pencernaan, maka akan terjadi pengosongan sistem cerna yang cepat. Terus juga asam lambung akan meningkat. Cepat lapar ya. Betul. Makanya ada yang namanya stress eating. Nah, ada yang stresnya langsung pusing, makan, mau gitu makan. Nah, itu penjelasan ilmiah ya kan. Jadi ketika memang kita tidak balance hormonnya, maka itu akan berpengaruh terhadap organ vital tubuh kita. Seperti itu. Makin masuk akal lagi nih. Jadi ingat Kang, dulu tempat kerja saya yang lama gitu ya, karena memang pressure worknya gede banget, tinggi banget. Setiap laci itu pasti ada proma. Jadi siap sedia ya. Siap sedia gitu. Leader datang, manajer marah-marah. Nah, itu juga yang memang harus disebut. Dan saya merasakan untuk nggak pakai proma, saya pakai gochujang. Oke. Jadi lebih yang alami. Lebih alami, gochujang sama udon kalau saya. Jadi lebih jadi gendut. Gitu. Ya, dan memang sebetulnya kalau tadi ya berbicara tentang holistik, memang untuk terapi fisik itu kita perbaiki dengan beberapa terapi-terapi. Jadi terapi itu hanya pelengkap sebetulnya. Jadi yang utamanya adalah bagaimana terapi psikologis, terus juga lebih ke nutrisi apa saja nih yang bisa diberikan untuk kondisi tertentu ya untuk mengembalikan kembali sistem fitrahnya. Selanjutnya dengan pola hidup dan juga terapi pelengkap, misalnya contoh bisa dengan akupuntur, dengan bekam, atau misalnya dengan terapi yang tadi disebutkan mungkin ya terapi yang agak aneh, hiridoterapi atau terapi lintah misalnya ya, memang disesuaikan dengan kondisinya. Bukan aneh sih, lebih ke apa ya? Ya unik tabu, gitu, tabu karena jarang ya orang belum terbiasa. Bahkan ya saya sendiri ya mungkin kadang suka pernah ke alam karena ayah juga kan seneng main ke gunung gitu. Megang lintah tuh kadang ini ada pengobatannya gitu, saya unik gitu. Tapi memang pernah dengar juga kayak apa tempel lintah dan lain suka ada ya di TV-TV gitu. Oh ternyata di Green Care juga ada gitu. Pengen tahu gitu. Kayaknya abis podcast ini saya mau berobat deh, boleh nggak dong? Terus katanya saya dengar ada apa namanya bisa nurunin berat badan ya? Boleh. Bisa dengan terapi akupuntur tuh efektif ya. Sobat GC lihat, harus dicek, harus nanya-nanya ya. Oke. Terus ada apa lagi nih Kang yang bisa dijelasin tambahan lagi gitu? Oke. Nah kita berbicara tentang bentuk terapi ya. Jadi bentuk terapi itu tentu kita ada pemeriksaan dengan metode holistik ya. Namun kalau misalnya sobat GC di rumah mempunyai rekam medik ya atau hasil pemeriksaan lab itu lebih bagus lagi. Ya. Jadi bisa dibawa untuk melengkapi kondisi medisnya karena kan kita mengkombinasikan antara pengobatan modern dengan pengobatan holistik. Nah, kalau di luar kan yang sedang hype itu salah satunya pengobatan alopati ya. Alopati itu sistemnya hampir sama sebetulnya mengembalikan sistem tubuh ya, dengan berbagai peralatan canggih dan juga diagnosa kekinian. Nah kita pun sebetulnya sama. Jadi mengkombinasikan antara misalnya hasil pengobatan atau hasil diagnosa medis konvensional, terus
bentuk terapinya apa nih, bentuk nutrisinya apa nih. Nah, kita tentu akan menjadi pelengkapnya seperti itu. Jadi misalnya nanti akan ada rekomendasi pola makannya gitu ya. Terus bagaimana setelah kita diagnosa ya. Terus misalnya ada nutrisi herbal yang atau makanan-makanan yang bisa dikonsumsi rutinnya seperti apa, penerangannya juga apa gitu ya. Dan pola olahraga. Karena setiap orang tuh berbeda pola olahraganya sesuai dengan kecukupan. Nah, terus setelah itu baru nanti kita tentukan bentuk terapi yang tepat. Ya, contoh misalnya untuk yang stres tuh ternyata bisa dikasih herba yang penenang gitu ya. Terus untuk mereduksi asam lambungnya bisa dibantu dengan akupuntur gitu ya. Atau misalnya kalau ada yang sakit di area saraf atau misalnya sakit di area terutama untuk yang keluhan kolesterol ya kebanyakan ya, sumbatan darah itu bisa dibantu dengan terapi bekam. Jadi terapi bekam itu efektif dan merupakan salah satu pengobatan ala Rasul ya dengan bekam ini atau hijamah itu bisa digunakan untuk perawatan. Jadi untuk selama setiap bulan itu bagus untuk terapi bekam ya. Jadi ada waktu-waktu terbaiknya. Buang darah kotor berarti ya? Betul. Dari tanggal 17 sampai tanggal 21 di bulan Hijriah kalau terapi bekam. Nah, kalau misalnya ada yang sudah komplikasi misalnya kayak gula darahnya tinggi, asam urat tinggi gitu ya, kolesterol tinggi, maka direkomendasikan nanti dengan terapi FASDU biasanya atau dalam medis disebut fleboktomi seperti itu. Nah kalau terapi lintah biasanya digunakan untuk yang punya masalah sumbatan darah, baik itu kondisi stroke ataupun masalah jantung. Gitu. Bisa juga untuk terapi benjolan. Jadi misalnya mau dicoba nih ada benjolan-benjolan tertentu, terus belum mau misalnya dioperasi, bisa dengan opsi dibantu dengan terapi lintah untuk menghilangkan benjolan seperti kelenjar atau kista dermoid gitu ya. Itu sudah banyak yang alhamdulillah terbantu dengan terapi lintah. Kista bisa ya? Bisa. Kelenjar juga bisa? Kelenjar juga bisa. Soalnya kan kalau setahu saya kan, saya pernah punya kelenjar tapi alhamdulillah sembuhnya sama obat lagi ya, sama antibiotik waktu itu. Cuman kalau waktu itu ibu saya punya kelenjar, dibiopsi kan, diangkat, memang kan berupa gumpalan gitu. Itu sama lintah kesedot ya? Bisa dibantu juga. Nah, karena ini ada fakta menarik ya. Untuk lintah yang kita gunakan adalah lintah yang steril, hasil budidaya, dan itu memang jenisnya hanya jenis itu saja yang dipakai untuk pengobatan, yang enzimnya itu pas untuk digunakan pada manusia. Jadi si lintah ini bukan lintah sembarangan jenisnya ya. Lintah steril dipakai dan bisa dijadikan salah satu indikator air bersih. Jadi kalau airnya kotor, lintah itu akan mati kan. Ini yang menarik. Makanya harus menggunakan air minum tuh biar bagus ya kondisinya terjaga. Nah, terus yang menariknya itu dari enzim lintah ini, jadi dia mengeluarkan salah satu enzim namanya enzim hirudin, di mana enzim ini tuh setara dengan efek-efek regenerasi sel, efek pengencer darahnya, setara dengan kita konsumsi buah dan sayur sebanyak 8 kilo kan. Jadi cuma digigit doang gitu? Jadi dia tuh bukan hanya menggigit, jadi untuk 10 menit awal dia menyuntikkan enzimnya atau air liurnya. Untuk mengencerkan darah itu ya? Jadi dia suntikan enzimnya, masuk ke dalam pembuluh darah, kalian darah. Setelah itu baru dia ambil komponen-komponen darah yang sudah rusak. Misalnya keping darah yang tidak dibutuhkan, sel darah merah yang udah rusak, itu dia ambil dan dia konsumsi. Gitu. Kalau lintah nyedot orang yang kolesterolnya tinggi, berobat nggak nanti lintahnya? Lintahnya langsung cek darah nanti. Darah ya. Ke apotek. Permisi, saya tadi habis ngobatin, saya menjadi pengen berobat. Sakit leher kan? Jadi pindah ya. Jadi pindah gitu. Tapi itu ngeri juga ya kalau lintahnya sampai berobat. Oke, ada tambahan lagi nggak Kang nih? Karena tadi ada bahasan unik ya kayak FASDU apa tadi? FASDU ya. Itu tuh tadi apa? FASDU. Jadi terapi FASDU itu adalah pengeluaran dari pembuluh darah vena kan. Dan itu beda dengan bekam ya. Jadi kalau bekam itu dia yang dikeluarkannya itu dari pembuluh darah kecil ya, kapiler. Kapiler yang dikeluarkan, dan itu memang kebanyakan di area punggung yang kita ambil. Gitu ya. Jadi untuk mengurangi fungsi berat kerja organ ginjal sebetulnya. Kalau bekam tuh sebenarnya. Betul. Dan dia bisa mengeluarkan hormon endorfin ya. Terus juga meningkatkan limfosit. Jadi sel darah putih pasca dibekam itu akan meningkat untuk
melawan si bakteri atau virus. Jadi untuk peradangan sebetulnya. Peradangan ya. Betul. Nah, sementara kalau FASDU biasanya digunakan untuk kasus di mana darahnya yang cukup kental. Jadi ada pengentalan darah. Ya, misalnya dari kurang minum, kurang istirahat ya. Terus misalnya jarang olahraga, jelas pasti akan terjadi pengentalan darah kan biasanya. Iya. Apalagi kalau misalnya makannya gluten gitu ya, tepung-tepungan, lemak-lemakan, gula putih ya. Nah, itu maka biasanya trigliserid akan meningkat yang membuat darah itu cenderung akan lebih kental. Nah, kalau kekentalan darah ini bagusnya kita keluarkan dengan si FASDU ini. FASDU, ya. Jadi nanti diganti cairan, ada cairan pengganti dan ada cairan darah yang keluar. Diharapkan si darah tersebut yang awalnya kental itu akan menjadi encer lagi ya. Betul. Lancar lagi peredaran darahnya, pegal-pegalnya hilang ya, sakit-sakit di area kaki atau kesemutan itu yang sering itu nanti insya Allah akan berkurang seperti itu. Oke, mantap, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Oh iya, ada satu lagi Kang, terapi yang memang ini bentuknya untuk perawatan ya, dan juga bisa juga untuk pengobatan, yaitu untuk terapi fisiologi. Ya, jadi kan kita biasanya kita yang namanya organ dalam itu Kang, itu dia ada saraf penghubungnya. Nah, saraf penghubungnya itu terhubung dengan struktur tulang kita. Jadi tulang belakang ya, dari mulai servikal 1 sampai 7 ya, terus torakal 1 sampai 12. Torak itu bagian sini berarti ya, atas ya. Sama lumbal, lumbar dan juga sakrum. Nah, kasarnya gini, ada misalnya organ jantung nih, organ jantung nempel ke saraf di area torak ya, biasanya torak 2, 3, 4 biasanya, 2 sampai 3, 4. Nah, ketika kondisi tulang belakangnya ada pergeseran, misalnya contoh sempat jatuh, misalnya ada trauma ya, nah maka si posisi tulang nggak akan stabil. Termasuk skoliosis berarti ya? Betul, termasuk skoliosis. Maka fungsi organ dalamnya itu akan terganggu ya, ya. Karena kondisi sarafnya ada yang kejepit kadang, gitu ya. Terus dan ini juga sempat terjadi kepada kasus yang masalah jantung bocor. Jadi si jantungnya tuh kayak klepnya tuh bocor, ternyata setelah dilihat masalahnya ada pada organ tulang belakangnya. Jadi tulang belakangnya sempat bergeser karena terjadi kecelakaan. Dan itu waktunya kronologisnya berbarengan ketika jatuh dan juga ketika jantungnya bocor. Nah, setelah kita lakukan terapi, salah satunya adalah dengan terapi kiropraksi kan namanya. Kiropraksi. Atau kalau sekarang kan mengena di YouTube tuh terkenanya dengan keretak abal-abal. Nah, dan memang terapi kiropraksi ini itu bagus banget untuk restruktur tulang belakang, dan alhamdulillah untuk yang pasien tadi keluhan jantungnya bocor itu bisa sehat hanya dengan terapi kiropraksi. Padahal kan kayak harusnya operasi lah ya gitu. Ternyata ini berkorelasi ya antara struktur tulang dengan kinerja organ dalam sebetulnya. Jadi untuk terapi apalagi untuk yang saraf kejepit ya, karena kan itu sangat mengganggu ketika di area lumbal 1 sampai ke 5 ada pergeseran yang menyebabkan si cin-cinnya itu kayak menebal. Si bagian di antara dua tulang punggung gitu ya. Nah, terus misalnya itu bisa membuat saraf kejepit dan menyebabkan nyeri yang luar biasa kan. Bahkan sampai ada yang nggak bisa jalan sama sekali. Nah, itu selain dibantu dengan fisioterapi, dengan terapi pemanasan, tentu bagusnya adalah dikembalikan lagi struktur tulangnya. Jadi nanti kita bantu nutrisi untuk tulangnya apa gitu ya, terus pereda nyeri alami untuk sarafnya apa, dan yang pastinya dikombinasi dengan terapi lain. Salah satunya dengan terapi keretak. Nah, jadi bisa untuk saraf kejepit, terus bisa pergeseran tulang ya, ataupun yang memang ada gejala kayak kiposis yang bungkuk ya. Atau gitu banget gitu. Nah, gitu. Skoliosis emang bisa berarti sama kiropraktik bisa ya? Betul. Tapi itu berkala atau langsung sembuh? Nah, tentu kalau dilihat dari derajat ya, dari derajat keparahan. Tentu kalau misalnya yang sangat parah ya tetap harus dengan jalur operasi biasanya. Tapi kalau misalnya yang masih bisa dibetulkan, itu bisa bertahap, ataupun ada yang 1 kali terapi juga ada yang langsung terlihat ya. Dibantu tentunya dengan exercise. Ada latihan-latihan apa saja yang bisa dilakukan di rumah untuk mempercepat kondisi restruktur tulang belakangnya. Seperti itu Kak. Oke, iya. Kayaknya saya bakal rekomendasiin teman saya nih. Boleh dikeretak. Karena beliau punya
skoliosis. Unik juga ya. Tapi menurut saya ya buat bahasa kretek tuh di dunia medis absurd. Absurd ya. Tapi tidak ada kretek sebetulnya. Tapi menarik sih. Saya pengen coba juga kayaknya ya, beberapa pengobatan holistik ini yang tadi akan jelaskan dari awal. Terutama ya gimana ya? Iya, saya kan badan besar ya. Saya tuh pengen bisa ngebantulah tubuh saya tuh buat pembuangan lemaknya tuh gampang gitu. Berarti bisa berarti ya? Bisa banget ya. Okay. Nanti kita berarti apa aja tuh metodenya? Coba jelasin nih. Biar nanti sobat langsung GC di-spill nih ya. Langsung di-spill aja biar nanti sobat GC tuh kalau merasa olahraga nggak cukup, mungkin bisa berobat juga karena saya mau coba juga nanti saya kirim testimoninya di Instagram ya teman-teman, jadi up to date terus. Coba apa aja nih Kang? Nah, ini salah satu ya untuk metode bagaimana untuk menurunkan berat badan lebih cepat. Yang pertama adalah dari kalau misalnya tidak bisa ada pembatasan waktu makan, tentu dibatasi jumlah makanan kalori ya. Jadi dengan intermittent bisa. Tapi intermittentnya tentu dikondisikan dengan hasil pemeriksaan ya, karena setiap orang tuh beda-beda kebutuhan intermittentnya. Jadi bisa dengan nanti ada beberapa makanan yang rekomendasikan dan juga ada yang jangan dulu dikonsumsi ya selama proses. Nah, ataupun misalnya boleh makan apa saja tapi waktunya yang akan kita persingkat. Tidak waktu makannya. Waduh. Nah, selain itu ada juga nutrisi-nutrisi herbal bentuknya yang memang dia bisa merilis penyerapan lemak di usus dan juga bisa juga untuk mempercepat pengeluaran lemak di peredaran darah. Ya. Seperti trigliserid atau kolesterol yang tinggi atau lemak yang ada di paha atau di perut ya. Nah, itu juga bisa dibantu. Untung saya pakai baju merah ya dok ya. Jadi kamera tidak bisa melihat saya, badan saya gede. Nah, itu bisa dibantu dengan nutrisi. Yang tentunya disesuaikan dengan berat badannya ya. Nanti kita hitung bagaimana kebutuhan nutrisi dengan berat badannya. Nah, setelah itu baru kita rekomendasikan terapi. Nah, terapi yang efektif untuk mengurangi lingkar pinggang dan ini bisa dilihat sejak pertama kali terapi. Misalnya contoh, kita ukur dulu nih sebelum terapi si lingkar pinggangnya itu di angka 87 seperti kemarin. Kemarin juga saya sempat menangani kasus-kasus yang ingin mengurangi lingkar pinggang ya atau lingkar perut. Nah, pasca terapi selama 45 menit itu berkurang 1,5 cm. Waduh, mantap tuh. Jadi langsung berkurang, jadi sampai jadi 85,5. Jadi artinya ternyata bisa cepet ya kombinasi terapinya. Bahkan belum minum obat sama sekali atau herbal itu belum dikonsumsi. Jadi hanya baru terapi saja. Dan kalau ini biasanya rutin dilakukan 3 hari sekali sampai 1 minggu sekali, itu bisa mereduksi lingkar badan itu bisa lebih cepat. Jadi tergantung nanti mau apanya dulu yang dikecilin nih, mau pahanya dulu atau mau. Kalau saya semuanya. Perutnya dulu. Karena dan itu minim efek samping. Jadi tidak akan terjadi respon yang berlebihan. Paling jumlah feses yang lebih banyak biasa. Wah, BAB-nya banyak berarti ya, sering BAB bolak-balik ke WC. Tapi worth it sih kalau ngecilin ya, gitu. Karena gini Kang, ya saya kan sekarang lagi menjalani program diet ya? Diet dan nge-gym juga. Alhamdulillah memang turun 4 kilo gitu. Cuman lama banget. Beda ketika saya dulu kerja, karena dulu pernah kerjanya fisik banget gitu ya. Terus siangnya langsung nge-gym. Memang cepet, dalam 3 bulan udah bisa turun 10 kilo. Tapi kan sekarang saya kerja paginya nggak ada. Lumayan ya nguli dulu ya. gitu. Nah, itu juga termasuk, karena kan kita menyesuaikan ya. Jadi salah satu keutamaan terapi itu adalah menyesuaikan dengan kondisi situasi si kliennya atau pasiennya gitu. Jadi misalnya kalau yang sibuk nih waktunya, ya udah kita rekomendasikan opsi apa nih dengan beberapa opsi. Tentu itu bisa dilaksanakan ketika proses konsultasi. Makanya sobat GC langsung saja harusnya konsultasi. Konsultasi dulu aja. Oke. Konsultasi gratis berarti ya? Konsultasinya gratis. Ada nomor-nomor tertentu kan yang bisa. Boleh ya, mungkin langsung bisa di nomor di bawah ini. Di bawah ini bisa atau di deskripsi nanti dicek ya. Barangkali sobat GC yang nonton sampai akhir penasaran bisa langsung cek nomor Akang ya. Kontak aja, insya Allah dijawab secepatnya. Gitu. Oke, kita langsung aja ke segmen selanjutnya. Oke, Kang Tabib, Kang Kiki Tabib. Tadi udah jelas banget ya. Bahkan saya juga jadi tertarik gitu ya. Apalagi yang memiliki berat badan berlebih. Dan saya juga jadi
bakal merekomendasikan gitu ya pengobatan pada keluarga saya, pada teman-teman saya bahwa holistic care mungkin bisa dicoba terlebih dahulu sebelum yang lain ya gitu. Karena ya tadi minim efek samping berarti ya. Betul. Minim efek samping. Terus ya tadi holistik sendiri artinya menyeluruh. Jadi nggak cuman satu organnya doang, tapi dicek dulu keseluruhan jiwa, raga, rohani, jasmaninya kan gitu kan lebih enjoy gitu ya. Niat pengen hilangin sakit perut jadi hilang anxiety gitu. Kan lumayan gitu. Makanya ya saya juga jadi tertarik rekomendasikan ke teman pasti gitu ya, apalagi sobat GC nih yang nonton sampai akhir. Oh ya, sebelum kita lanjut lagi ke segmen selanjutnya, pengulangan kata ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini, dan juga jangan lupa untuk follow seluruh sosial media kita untuk mendapatkan kupon berupa fisik atau virtual yang bisa kalian tukarkan kepada klinik untuk melaksanakan atau melakukan mungkin ikut fasilitas kita ya, kayak scaling gigi, sunat, atau mungkin perawatan luka kalau memang sobat GC ada sanak saudara yang memang punya luka diabetes dan lain-lain gitu. Jadi langsung aja follow sosial media kami, jangan juga lupa like, share, dan subscribe video ini dan channel ini untuk mendapatkan notifikasi lebih lanjut soal up to date-nya klinik pertama Green Care dan juga video-video podcast yang menarik dan juga bermanfaat lebih lanjut gitu ya. Dan pembahasan ini yang sangat disukai yaitu mitos atau fakta. Banyak gestur saya. Jadi ya balik lagi ke mitos atau fakta ya, karena ini adalah jujurly holistik ini mungkin lagi tren, memang kan masih banyak orang yang memang harus meraba-raba dulu ya. Dan ketika orang meraba-raba pasti ada keraguan pasti ya. Nah, ini ada mitos atau fakta, mitos-mitos dan fakta-fakta yang memang terjadi dan orang-orang pertanyakan yang saya sudah research gitu ya. Jadi pertanyaan pertama, pengobatan herbal itu lama. Mitos atau fakta, Kang? Oke, mitos atau fakta sebetulnya bisa jadi mitos, bisa jadi fakta. Nah, Penjelasannya menarik. Jadi yang namanya pengobatan herbal tentu adalah mengembalikan fungsi tubuh terhadap fungsi yang seharusnya. Jadi bukan hanya meredakan gejala-gejalanya yang tampak saja, tapi memang ke sumber masalahnya apa sih nih? Si tubuh tuh kayak misalnya demam kan? Demam itu kan kondisi di mana sedang terjadi peradangan dalam tubuh. Nah, kita yang harus atasi adalah kita kasih herba penurun demamnya, plus yang infeksinya di mana nih? Contoh kalau infeksinya di paru-paru berarti kita kasih anti-infeksi atau herba yang bekerja untuk memaksimalkan kerja paru. Gitu. Jadi sebetulnya bisa lambat kalau memang kita tidak tahu nih herba yang tepatnya seperti apa. Herba yang tepatnya. Betul. Ya. Oke. Terus yang kedua, biasanya lambat ketika memang tidak adanya sinergi herbal. Apa yang dimaksud dengan sinergi? Jadi sinergi itu adalah mengkombinasikan beberapa jenis herbal dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif dari herba tersebut dan memaksimalkan kinerja senyawa aktif dari herba tersebut. Nah, kalau kita bisa mengkombinasikannya dengan tepat, ya, maka responnya hampir sama sebetulnya dengan pengobatan konvensional dengan konsumsi obat, bisa cepat juga. Artinya di sini dalam pengobatan herba kita harus tahu nih organ yang ditujunya mana nih untuk pengobatan gitu ya. Terus herba yang tepatnya apa. Selanjutnya juga dosis. Nah, ini yang kadang juga tidak diketahui ya oleh masyarakat umum ya. Jadi dosis untuk pencegahan herbal dengan dosis untuk pengobatan herbal tentu berbeda. Berbeda ya. Betul. Ada hitungannya, Kang. Salah satu hitungannya adalah 10 kilo berat badan pembulatan ke atas mewakili 1 gram tiap harinya. Oh ya, Mas. Dalam bentuk simplisia. Jadi ada hitungannya sebetulnya ya. Jadi bisa cepat atau lambat ya tergantung dari bagaimana si terapisnya merekomendasikan herba. Jadi jangan sampai ini satu herba untuk segala macam penyakit. Sebenarnya nggak bisa gitu ya. All you can eat. Nah, karena herba itu juga mempunyai kayak kekhususan. Misalnya kayak zat aktif yang utamanya gitu ya. Contohnya zat aktif yang utama dalam mengkudu itu ada namanya morindin. Nah, morindin ini sifatnya untuk pengencer darah dan memperlebar pembuluh darah. Gitu. Maka nggak bisa si mengkudu ini digunakan untuk misalnya contoh pengobatan paru-paru, walaupun memang ada efeknya secara tidak langsung, tapi akan bekerja lebih cepat untuk masalah sistem jantung, sistem peredaran darah dan jantung. Kayak gitu contohnya. Makanya penting banget kalau mau berobat bawa riwayat kesehatan ya, riwayat kedokteran sebelumnya. Jadi
bahkan itu lebih membantu ya untuk tabibnya lebih mengetahui dosisnya berapa, kandungannya berapa, makannya sehari. Oh iya masuk akal. Oke. Bentar, rambut saya kok saking semangatnya gitu. Saya jujur Kang, setelah ini yang kebayangnya saya kurus. Makanya semangat gitu. Oke, pertanyaan kedua. Bekam itu menyebabkan anemia karena keluar darah. Mitos atau fakta? Oke, nah ini juga fakta sebetulnya. Fakta ya? Fakta. Bekam itu bisa menyebabkan anemia kalau kondisi pasiennya tidak memungkinkan untuk dilakukan bekam. Jadi harus hati-hati sebetulnya ya. Seperti terapi FASDU, kan pengeluaran darah ya. Iya. Terus terapi LINTA atau hidrodoterapi, terus juga bekam, itu tentu tidak direkomendasikan untuk orang yang anemia. Karena akan memperburuk kondisi anemianya. Jadi memang tidak boleh. Tapi kalau untuk kondisi orang yang sehat, yang stabil atau yang memungkinkan, bahkan yang darahnya berlebih, yang over ya, kondisi humor darahnya itu kayak gulanya tinggi gitu ya, yang pokoknya yang makanannya segala masuk. Gitu. Waduh. Biasanya kan kondisi darahnya, kondisi darahnya bukan kurang itu mah ya, tapi berlebih. Nah maka kalau yang berlebih itu bagus justru, tidak akan menyebabkan anemia. Jadi bergantung pada kondisi pasien dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi tidak semua pasien itu bisa untuk dibekam, tidak semua pasien bisa di FASDU, tidak semua pasien bisa untuk dilintah. Tapi semua pasien bisa holistic care aja ya. Bisa holistic care. Jadi nanti kita kasih opsi terapi yang terbaiknya apa. Jadi yang anemia pun nggak usah khawatir gitu. Sobat GC kalau punya saudara atau punya riwayat anemia, mau nyobain holistic care ya pasti akan ada arahan baru berarti ya. Terapi khusus. Terapi khusus lagi ya. Oke. Gitu Sobat GC. Oke, kita lanjut. Mitos atau fakta, kiropraktek atau kretek abal-abal dilakukan di rumah sendiri itu berbahaya. Benar atau mitos atau fakta? Nah, ini ada berita ya, ada sempat beberapa tahun lalu itu bahkan ada salah satu dokter yang melakukannya ya. Jadi dokter yang dia memang di bidang kiropraksi ya untuk pembetulan tulang belakang. Itu ada suatu kondisi mungkin memang karena kesalahan teknis juga ya. Ketika salah melakukan reposisi, itu si pasiennya meninggal dunia. Ya. Nah, kenapa? Karena memang yang namanya restrukturasi si tulang itu butuh keahlian skill. Ya. Jadi tidak boleh dilakukan di rumah, catat ya, Sobat GC ya di rumah ya. Karena ini bahaya. Kalau misalnya salah reposisi, terus salah penekanan, itu bisa menyebabkan si sarafnya itu kena. Pembuluh darahnya ada yang putus. Oh iya. Ya. Okay. Itu bahaya. Apalagi yang di rumah kan kita kadang sering rek sendiri gitu. Iya, nah ini ada kru saya nih di sini yang suka ituin podcast. Kalau lagi pusing nih. Nah, itu kalau salah tekniknya bisa bahaya kan. Jadi sempat juga ada beberapa pasien di daerah, kalau nggak salah daerah Banjaran ya. Dulu kasusnya dia sering, karena kalau nggak digitu-gitu nggak enak, katanya sering pegel katanya. Nah, terlalu sering kemungkinan ada fraktur yang dia itu fraktur minor, jadi kecil frakturnya. Nah, sementara yang namanya ada fraktur, tubuh akan merespon untuk pembetulan. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi pengerasan dan tumbuh tulang baru kan. Akhirnya apa yang terjadi? Si pasiennya nggak bisa nengok sama sekali dan sakit yang luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Ya harus dioperasi, diambil tulangnya, baru bisa rotasi lagi. Jadi memang harus hati-hati gitu ya. Belum lagi kalau efek samping lainnya ketika melakukan kretek itu bisa menyebabkan radang sendi. Radangan sendi ya. Apalagi bisa jadi hati-hati ya dilakukan untuk pasien-pasien yang ada osteoartritis, osteoporosis. Itu bukan hanya radang, bisa patah. Ya, jadi harus hati-hati. Memang betul-betul harus dilakukan oleh yang profesional. Sepanjang pengalaman saya Kang ya. Dari belajar ya, pembelajaran dari mulai dari mulai bekam, akupuntur, yang derajatnya paling sulit adalah belajar kiropraksi. Karena ngotak-ngatik fondasi badan ya. Dan resikonya tuh bahaya, tinggi. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan oleh yang sudah terlatih, sudah tersertifikasi. Jadi jangan yang aba-aba. Berarti sudah ada izinnya. Iya, berarti pastikan Sobat GC kalau mau kretek abal-abal gitu. Bukan kretek abal-abal berarti kretek. Kretek asli ya. Kretek asli.
kalau Sobat GC mau kretek asli, pastikan bertanya dulu sertifikatnya ya. Betul. Dimanapun itu, maupun di Green Care. Tapi insya Allah karena sudah nonton podcast ini, Akang Tabib ini sudah tersertifikasi, jadi nggak usah khawatir. Bisa konsultasi dulu gratis. Ya gitu. Terus ada tambahan lagi nggak Kang nih, sepengetahuan Akang di lapangan itu, ada mitos dan fakta lagi nggak yang selain bisnis saya nggak ada lagi gitu? Nah biasanya kan gini ya, mitos atau fakta biasanya berkaitan dengan konsumsi obat-obatan. Misalnya boleh nggak sih orang yang konsumsi obat-obatan mengkombinasikan dengan terapi? Nah ya. Nah tentu ini disesuaikan lagi dengan kebutuhan ya dari hasil pemeriksaan. Tapi banyak juga yang memang mengkombinasikan. Misalnya contoh nih, ada kasus di lapangan yang sedang pengobatan paru, ya TB paru, kan memang kadang obat-obatan OAT-nya itu ada efek-efek samping yang luar biasa ya, kadang suka muntah atau asam uratnya tiba-tiba melonjak tinggi gitu ya. Nah maka untuk mereduksi efek-efek tersebut, biasanya kita berikan kombinasi dengan herbal. Contohnya dengan temulawak, gitu ya, supaya fungsi livernya tetap terjaga gitu ya. Terus supaya fungsi ginjalnya tuh jadi lebih bagus ya. Jadi meminimalisir efek obat-obatan OAT itu bisa dikombinasikan. Jadi bahkan mengkonsumsi obat-obat OAT-nya yang harusnya 1 tahun itu bisa lebih singkat. Jadi hanya 3 bulan saja. Gitu. Karena dengan dikombinasikan dengan herbal yang tujuannya untuk nguatin imunnya juga. Seperti itu. Jadi mitos fakta misalnya kalau terapi ataupun herbal tidak boleh dikombinasikan dengan obat. Mitos ya. Mitos. Jadi masih bisa tergantung kebutuhan dan harus dikonsultasikan dengan yang ahlinya. Mantap Kang. Aduh jelas banget gitu ya. Jujur saya masih kepikiran biar pengen cepat kurus ini Bang Reza. boleh. Oke, kita lanjut lagi ke segmen selanjutnya. Pengolahan kata lagi ya kayak. Let's go. Oke, Kang Tabib, balik lagi ya. Tadi setelah cerita dari awalnya, penjelasan dari awal, cerita-cerita dan lain, otomatis kan perawatan holistik ini kan banyak hal-hal baru ya. Apa namanya tuh bahasa Indonesia tuh yang dilakukan tuh apa namanya tuh? Saya mendadak lupa. Praktek baru yang memang orang nggak banyak tahu gitu ya. Dan saya pribadi juga sebenarnya baru gitu. Yang saya tahu cuma bekam akupuntur dah aja gitu. Ternyata lebih luas lagi. Nah, pasti di lapangan Akang tuh menemukan keunikan-keunikan gitu ya. Apalagi manusia itu kan memiliki berbagai macam keunikan gitu ya. Dari mungkin pernah ada yang punya riwayat apa dan lain. Nah, pengobatan yang paling unik bagi Akang untuk seseorang, yang orangnya mungkin nggak usah disebutin ya. Cuman pengalaman terunik apa gitu selama menjalani holistic care ini yang berkesan atau mungkin aneh, terbilang aneh atau apapun itu Kang, bisa diceritain nggak nih? Kalau yang paling berkesan itu ada salah satu pasien, jadi laki-laki, beliau ini usianya masih 20 tahunan. Waduh. Nah, sebetulnya saya tahu pasien ini karena direkomendasikan dari teman. Nah, teman tuh ngontak tiba-tiba, kan katanya ini ada pasien nih, kondisinya beliau ini sudah dipulangkan dari rumah sakit. Karena kondisinya memang satu dan lain hal ya, dari mulai kondisi keuangannya, terus kondisi legalitas si pasiennya juga tidak lengkap gitu ya. Akhirnya dipulangkan. Jadi disuruh dirawat di rumah. Memang kenapa kata saya itu ya? Coba Kang kesini aja weh. Akhirnya saya dengan tim ke sana. Ketika dilakukan pemeriksaan, nah kondisinya itu luar biasa ya, miris gitu. Mirisnya tuh karena si kondisi pasien masih muda, itu tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi tangan, kaki lumpuh, tidak bisa menggerakkan apapun. Yang hanya bisa gerak itu hanya lehernya saja. Oh gerakin ya? Gerak saja. Gimana dok? Bisa gitu ya? Nah, setelah saya coba cek, ternyata memang kondisinya di masalah saraf. Nah, dan hasil pemeriksaan dari rumah sakit itu memang masalah saraf. Nah, saya coba analisa lagi. Apa nih yang menyebabkan sarafnya itu bisa jadi terkena virus ya, ibaratnya terkena virus. Maka pas saya observasi ternyata efek dari herpes. Herpes. Jadi ada herpes zoster di area kemaluan sampai ke belakang, itu sampai udah melingkar gitu ya kalau kasarnya, dan itu menginfeksi si sarafnya. Oh, virus juga bisa masuk saraf ya? Bisa. Waduh, jadi baru tahu saya. herpes itu makanya jangan disepelekan gitu ya.
itu bisa menyebabkan hal yang lebih serius. Nah akhirnya apa yang terjadi? Karena juga masalah pembiayaan, akhirnya kita coba pendonasikan waktu itu. Jadi kita pendonasi, terkumpul uang sekian, kita belikan produk-produk herbalnya, gitu. Kita berikan kebutuhan terapi yang digunakannya apa. Walaupun awalnya saya tuh ragu ya, ini bisa nggak ya, gitu ya. Saya sendiri gitu ya. Walaupun kan secara hakikatnya, yang menyembuhkan itu Allah, insya Allah. Kita mah lebih ke bagaimana membantu pengobatan yang sesuai dengan kemampuan dan juga pengetahuan kita gitu ya, secara empiriknya seperti apa. Manusia mah tugasnya ikhtiar, hasilnya gimana loh. Nah, bahkan saya sendiri ragu, tapi bismillah gitu ya. Saya minta doa kepada teman-teman, luar biasa, hanya dilakukan 2 kali terapi, dalam durasi 2 minggu, si pasien ini bisa jalan lagi. Dan sekarang masih ada, udah bekerja. Aduh. Udah kerja lagi, karena kan di bedah korporat kembali ya. Dan kan itu masih usia produktif ya, gitu kan, maksudnya sayang banget gitu. Maka ya alhamdulillah itu yang unik gitu ya. Kalau mau diundang ke sini orangnya boleh. Gitu ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu yang sudah di anamnesa waktu hidupnya hanya 3 bulan kan. Karena masalah hepatitis. Jadi hepatitisnya udah hepatitis D. Karena hepatitis D itu udah nggak ada obatnya ya sebenarnya ya. Jadi di vaksin pun nggak ada yang sampai D. Udah nggak gitu. ada. Ya. Dan divonis oleh dokter itu waktunya hanya 3 bulan. Hasil cek labnya sudah keluar ya. Kondisinya juga udah sirosis, si livernya tuh udah kena, udah terbangun jaringan lunak gitu ya. Hasil WC-nya udah terlihat, dan yang bagusnya livernya hanya sekitar 20% lagi. Gitu. Jadi artinya ya tinggal menunggu gitu ya teman. Akhirnya coba ngobrol, disupport, akhirnya yang dia itu sholatnya bolong-bolong atau bisa jadi lalai, dia full gitu ya, luar biasa. Kalau lalai terbang dong. Lalai badan. Terus misalnya yang belum pernah ikut kegiatan dakwah jadi ikut aktivitas sosial gitu ya. Terus dia tuh jadi pokoknya tahajudnya, infaknya itu ya jadi keras gitu. Pokoknya bagaimana membangun spiritual dirinya supaya lebih dekat lagi. Dan dibantu dengan beberapa herba ya, herba nutrisi kalau untuk fungsi liver dari yang bahan dasar mulawak, sambiloto dan lain-lain gitu ya. Disupport dalam durasi waktu pengobatan selama 1 bulan. Dia tuh ya udah kayak ya udah berserah aja. Enggak hopeless ya. Lebih ke memaksimalkan apa yang amal soleh yang bisa dilakukan, terus ikhtiar pengobatannya apa, makanannya dijaga. Luar biasa, itu kejadiannya tahun 2014. Sampai saat ini si pasiennya juga masih hidup. Alhamdulillah. Masih ada. Dan hasil hasil pemeriksaan labnya hepatitisnya negatif. Sirosisnya sehat lagi. Padahal kan kalau secara logika kayaknya udah nggak mungkin sih ini ya. Secara penelitian kalau dokter pun sampai heran kok bisa gitu kan. Nah, saya juga sama. Saya juga nggak ngerti ya bagaimana sistem kerjanya, tapi lebih ke ya kita ikhtiar bagaimana memulihkan sistem tubuh ya, bagaimana salah satu bentuk ikhtiar itu dengan memaksimalkan. Makanya 50% spiritual. Gitu. Makanya dengan pengobatan holistik mudah-mudahan bisa jadi jalan kesembuhan buat sobat GC di rumah. Gitu. Itu berharga banget sih Kang ya. Poin tersebut gimana ya? Karena kadang sedikit masuk ke yang bermakna mungkin ya, obrolan bermakna gitu. Kadang manusia tuh ketika di ujung waktu baru ingat ya sama Tuhan, sama Pak Sang Pencipta. Kita kadang suka lupa bahwa tubuh kita bukan milik kita gitu ya. Kita itu hanya dititipkan tubuh ini, yang memiliki hanya Allah, hanya Tuhan gitu. Kita lupa, kita tak sadar pas udah kena batunya baru kembali. Betul. Nah, dan salah satu poin sebetulnya betul kan. Jadi kan kalau dalam pengobatan holistik pendekatan spiritual itu penting. Pasien yang dia menerima sakitnya, yang ridho, yang nampi kalau bahasa Sunda ya. Nampi, ridho, rela dengan diberikan rasa sakitnya itu, dan dia menikmati rasa sakitnya. Artinya kan kalau bagi seorang muslim, setiap rasa sakit itu dia akan menghapus dosa-dosanya. Jangankan rasa sakit yang berat gitu ya. Ke sandung batu aja kan itu teh sebetulnya dalam rangka menghapus dosa gitu. Kalau kitanya ikhlas dan
ridho. Makanya kalau kesandung jangan ngegas gitu ya. Harusnya kan harusnya kan Iya. bersyukur gitu ya. Oh, sedang dihapuskan nih dosa-dosanya. Nah, semakin banyak dihapus dosanya, maka jalan kesembuhannya itu akan semakin terbuka lebar kan. Dan itu saya lakukan praktik di lapangan, itu terjadi kan. Berbeda dengan orang-orang yang pasien yang dia tuh banyak ngeluh, tidak menerima, kesakit-sakitan sampai merintih-rintih, meraung-raung, terus mengeluh berlebihan, itu justru akan semakin lama sembuhnya dibandingkan dengan yang ikhlas, yang nampi. Karena kan tubuh kita akan memproduksi hormon healing untuk penyembuhan. Gitu kan. Setelah dilakukan penelitian pun ternyata beda, Kang. Darah orang yang sedang bahagia, yang penuh cinta, yang bersyukur, dengan orang yang mengeluh, yang lagi kesakitan, yang lagi patah hati, ketika dilakukan mikroskop ya si sel darahnya, ternyata sel darah orang yang bahagia itu dia bulat, cemerlang, dan dia tuh penuh. Tapi kalau yang kayak sedih, tertekan gitu ya, terus banyak mengeluh gitu, kesakitannya tidak dinikmati, pokoknya yang negatif-negatif, si pembuluh darah, sel darah merahnya pun dia banyak yang penyok-penyok, gitu ya. Terus jadi abstrak, terus juga jadi jarang-jarang. Nah, itu pun sebetulnya ya sangat bisa mempengaruhi gitu. Secara saintifik tuh bisa dibuktikan. Jadi artinya memang buat Sobat GC nih yang memang sedang diberikan ujian dalam bentuk penyakit, harus nerima, harus ikhlas dan dinikmati ya. Karena dengan itu kalaupun diberikan kesembuhan, alhamdulillah gitu ya. Kesembuhan diharapkan mendapatkan kesembuhan yang afiat, yang tidak akan terulang lagi. Sembuh jiwa dan raganya. Amin. Gitu ya. Nah, tapi kalaupun misalnya tidak diberikan kesehatan, misalnya bertemu dengan Allah, itu bertemunya dalam kondisi yang sudah terhapus dosa-dosanya. Amin. Harapannya kan dengan penyakitnya itu kan, dengan sakit yang luar biasanya itu, maka ketika diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Allah, bertemunya sudah dalam keadaan yang bersih, suci ya. Gitu. Jadi salah satu bentuk penyucian Allah itu dengan penyakitnya gitu. Jadi harus ikhlas. Gak semua hal yang buruk itu benar-benar buruk ya di hadapan Tuhan. Oke. Alhamdulillah. Jadi holistic care ini bukan hanya memberikan saya semangat untuk ngurangin berat badan ya, tapi memberikan saya semangat untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Luar biasa. Gitu, alhamdulillah gitu. Satu podcast ini bakal mendekatkan saya pada Allah. Alhamdulillah. Semoga jadi amal soleh, amal jariah, sahabat. Oke, gitu Sobat GC. Ada tambahan lagi nggak, Kang? Dari pengalaman? Mungkin pokoknya buat Sobat GC kita langsung aja ya, mungkin karena kita juga ada jadwal khusus nih di GC ya. Dimulai di bulan ini. Ya. Itu akan ada beberapa pengenalan dari kita. Nanti akan ada beberapa agenda, Kang. Di GC ada agenda baksos ya. Jadi insya Allah untuk pengobatannya dia karena bentuknya baksos dan juga pengenalan edukasi itu no tarif. Oke, jadi kita ada penawaran nih, Kang. Jadi untuk dalam rangka edukasi, dalam rangka bagaimana mengenalkan pengobatan holistik di masyarakat, terutama di daerah Cipamokalan dan Rajasari lah ya. Buat Sobat GC, nah bisa datang di acara baksosnya, itu pengobatannya no tarif. Jadi biayanya bayar seikhlasnya aja. Seikhlasnya aja. Ya, betul. Nah, jadi boleh untuk mencoba pengobatan holistiknya. Terapinya juga nanti bisa direkomendasikan. Nah, tapi kalau misalnya yang mau datang ke jadwal praktik kita di sini, itu ada di hari Selasa dari jam 4 sampai jam 8 malam. Terus juga hari Kamis dari jam 9 sampai jam 1. Ya. 9 pagi ya sampai jam 1 siang. Dan itu harus melalui reservasi dulu ya. Jadi supaya tidak menunggu nih Sobat GC-nya, kasihan ya. Karena kan kalau dalam sesi terapi itu satu pasien bisa sekian waktu, jadi cukup panjang untuk anamnesanya, untuk bagaimana melihat kondisinya. Jadi harus reservasi dulu ke nomor yang di bawah ini pastinya. Gitu Sobat GC. Ya jadi itu Sobat GC ya. Kalau Sobat GC nonton video podcast kita yang sebelumnya, kan saya pernah bilang ya, coba tebak ada fasilitas baru apa aja nih klinik Green Care. Nah itu Sobat GC, ini jawabannya, yaitu holistik ya. Betul. Gitu, perawatan holistik ini. Jadi begitu Sobat GC ya. Kalau Sobat GC penasaran sama layanan holistik ini di Klinik Pratama Green Care, bisa langsung aja komen di bawah ya, di kolom komentar YouTube
atau mungkin langsung DM aja ke Instagram kami, atau mau lebih enak lagi bisa konsultasi langsung ke nomor klinik yang nanti mungkin akun-akun dan nomor-nomor akan disimpan di deskripsi gitu. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini ya, karena alhamdulillah tadi sudah jelas, singkat, nggak singkat ya, tapi padat. Jelas, padat, dan mungkin bermakna ya, gitu. Dan yang paling penting tadi memberikan makna dalam kehidupannya itu dapat banget ya holistik ini ya. Bukan dari segi jasmaninya, rohaninya juga dapat. Apalagi spiritual gitu. Makin dekat ke Allah makin sehat gitu. If you closer to your God, you will be closer to your health gitu. Nggak tahu lah bahasanya gitu. Genjetnya gitu bro. Kang Tabib Kiki, sebelum kita akhiri video ini, ada kata-kata atau mungkin pesan-pesan untuk Sobat GC nggak yang nonton gitu, yang memang bermakna, memberikan semangat sampai Sobat GC tuh, pokoknya mah gimana caranya saya sehat, saya kuat, saya wow gitu lah, ya kebayang lah ya. Closing statement ya. Closing statement biasa. Kalau dari saya itu satu ya, harus yakin bahwa ketika Allah turunkan penyakit pada suatu negeri, maka pasti Allah turunkan juga obatnya. Jika masih sampai saat ini belum diberikan kesembuhan, bisa jadi antara penyakit dan juga bentuk pengobatannya belum klop. Ya. Maka tugas kita adalah terus berikhtiar, karena salah satu ibadahnya orang yang sedang sakit adalah berobat. Ya. Jadi berobat, jangan pernah menyerah untuk mencari pengobatan yang sesuai untuk penyakit Sobat GC di rumah. Itu kan mantap. Tugasnya manusia mah ikhtiar, bukan tugasnya manusia mah ikhtiar, hasil mah dari Allah. Gitulah intinya ya. Mantap Kang, alhamdulillah. Baik, gitu paling Kang Tabib. Tadi apa? Selain Kang Tabib deh. Kang Kitab. Gitu Kang Kitab. Alhamdulillah ini sudah di akhir video ya, akhir podcast. Terima kasih banget untuk informasi dan insight-insight yang benar-benar membantu saya gitu ya. Semoga ini juga membantu Sobat GC menjadi amal soleh untuk Kang Kitab, menjadi amal jariah juga. Kang Kitab sehat selalu, semoga dilancarkan seluruh perkaranya, dan juga diberikan kelancaran mengobati pasien-pasiennya agar banyak orang lebih sehat lagi. Gitu Kang ya. Terima kasih, jazakallah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Soalnya apa? Saya mau berobat. Mau kurus. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih Sobat GC yang sudah nonton sampai akhir. Sehat selalu, sama doanya lancar selalu semua perkaranya dilancarkan dan lain-lain. Jadi intinya jangan lupa like, share, dan subscribe video ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan juga video terbaru up to date dari Klinik Pertama Green Care ya. Jangan lupa untuk follow semua sosial media kami untuk mendapatkan kupon berupa virtual atau fisik ya untuk berobat ke Klinik Pertama Green Care. Ada kupon sekali gigi, perawatan luka, hitan, sama apalagi teh? Wound care. Bukannya, iya perawatan luka kan wound care. Aduh, ya udahlah sama aja. Jadi intinya gitu Sobat GC ya. Selalu support kami untuk memberikan selalu support agar kami bisa memberikan layanan terbaik lagi kepada teman-teman di sana yang nonton. Karena support Sobat GC ini kita bisa menghadirkan Kang Tabib dan menambah layanan dan fasilitas baru di Klinik Pertama Green Care. Semoga Sobat GC tadi sehat selalu dan Klinik Pertama Green Care bisa menjadi fasilitas kesehatan nomor 1 di hati teman-teman selalu sampai selamanya gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kan saya mau terapi ya Sobat GC ya. Bentar. Kan saya mau terapi ya Sobat GC ya. Makanya nanti ikutin dulu videonya biar lebih yakin lagi kalau mau pakai layanan di sini, yaitu Holistic Care gitu. Oke, lanjut.